Weh, gimana nih kita nih? Selalu capek ya, subscriber dikit ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang nonton konten ini ya jangan lupa subscribe Ya. komen dan like ya, karena kita membutuh dukungan dari kalian. Betul lah. Kita mulai aja. Selamat datang di Cinema Analitik. Kita lagi di mana nih? Kita lagi di sisi lain dari studio. Studio ya. Kemarin bukan studio sih sebenarnya. Apa tuh? Kemarin ruang kerja. Kerja Yang dijadikan studio ya. Tapi kita dari ini nggak bakal room tour ya. Enggak. Karena kita bukan YouTuber room tour, karena kita adalah reviewer yang subscribernya cuma 8. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi pada kesempatan kali ini seperti biasa ya. Sakin dan Andi bakal mereview ini ya. Sebuah film keroyokan ya, saudara. Film saudaranya keroyokan. Satu film 5 sequence ya? 5 sequence ya. Iya. Sebenarnya banyak sih konsep-konsep film kayak gini ya di Iya. luar, tapi di Indo juga ada banyak sih sebenarnya. Ada Tapi dulu tuh Tanda Tanya punyanya Hanung Bramantyo ya. Amantio. Terus ada Jakarta Maghrib yang gue tahu tuh. Kalau yang di luar banyak ya. Banyak yang di luar. Ya, terus Indonesia sekarang punya Quarantine Tales ya. ya. Ini jadi film kedua yang ini ya, eksklusif di bioskop online ya. Bioskop online. Bisa ditonton dengan harga 10.000 doang. 10.000 doang. Kurang murah apa itu coba? Selain murah juga film ini bergizi ya. Bergizi karena Just. sekali nonton bisa langsung dapat 5 konten. Dan kontennya juga kaya ya, karena bakal disutradarai sama Dian Sastro. Terus ada Iva Ivansyah. Terus ada 3 sutradara ini ya yang sering bikin film pendek ya, si Aco. Terus ada Jason Iskandar sama Tata Sidarta. Sebenarnya filmnya ini lebih ke ini ya, kayak sindiran. Iya sih. Selain menyindir tentang karantina itu sendiri kan, tapi juga menyindir ya sosial juga. Di Indo ya. Kita bahasnya gimana nih? Ini satu-satunya film yang keroyokan. Pertama review kita yang keroyokan. Mungkin dari sequence 1 dulu, Mas. Ya, Nougat. Ini menceritakan tentang 3 orang yang bersaudara. 3 orang bersaudara ya. Cewek ya, Mas? Cewek semua. Ada Ardina Wirasti sebagai Ajeng. Si Ajeng yang protektif ya. Dan dia nih kayak apa? Seorang wanita yang digambarkan sangat family banget. Iya, betul. Apa family adalah urusan keluarga, adalah urusan pertama gitu. Terus ada si kakak, si Marisa Nasution. Marisa Anita. Ada Marisa Anita berperan sebagai kakak tertua tuh Mbak ini ya. Mbak Ubay. Dia seorang ini apa namanya? Kakak yang bekerja di ini ya. Birokrasi ya. Jadi dia orangnya nih ikut aturan banget. Terus ada si Ade yang penengah. Dino. Justru penengah ya, ini anak terakhir malah penengah. Ceritanya sih sebenarnya ini ya. Ya simple banget. Ceritanya simple banget. Tapi yang bikin sequence pertama Nougat ya, salah satu rasa es krim. Iya. Salah satu rasa es krim itu adalah apa namanya? Zaman dulu. Kan itu settingnya dari 2010. Jadi zaman dia pakai Skype kan, sampai akhirnya pakai WA dan Zoom. Jadi kayak pengembangan emosinya tuh ada, terus apa ya, bisa disampaikan dengan bagus sih cerita Nougat itu, karena kita cuma disediain frame untuk memahami cerita gitu. Satu-satunya adegan yang di luar frame video call itu cuma waktu si Ardina Wirasti itu nyuci mobil. Kayak kita nonton orang lagi nge-zoom aja ya, lagi nge-zoom, work from home tapi gitu. Emosi yang disampaikan tuh dapat sih. Keren sih. Mereka tuh punya satu rumah dan rumahnya ini nggak keurus. Yang urus cuma satu orang, si Ajeng itu ya. Si anak kedua ini. Bagus lah pokoknya. Bagus itu. Sebenarnya kalau mau spoiler juga susah. Mau di review juga susah karena filmnya ini tuh kayak film yang terlalu aman gitu loh. Iya, sequence ini ya. Dan intinya film Nougat ini tentang keluarga. Jadi sindiran buat apa ya? Kayak kalau kamu udah bisa nyari duit sendiri gitu, terus mungkin terus punya keluarga sendiri, itu tuh keluarga utama kalian tuh dilupakan. Keluarga gitu. utama itu kan kayak ada kamu, adikmu, kakakmu, ayah ibumu gitu. Ya. Nah, itu pasti dilupakan. Ya. Yang coba disentil oleh si Nougat ini itu bagian itu. Iya, gitu. bagian Jadi, itu pokoknya. Jangan terlalu asik cari duit yang digambarin sama si ini, siapa namanya? Sama si Ubay. Mbak Ubay. Terus ada digambarin si anak yang bener-bener setia sama keluarga tapi malah dia melupakan kehidupannya kan ya. Iya. Si ini tuh kayak si Ajeng ini terlalu asik, bukan terlalu asik sih. Terlalu sayang ya mungkin ya. Sampai dia menutup dirinya sendiri dari orang lain gitu ya. Sampai dia ya
nggak nikah lah intinya Nggak lah. nikah, Ya. itu. Sampai umur segitu nggak nikah lah gitu. Terus ada si adik yang terakhir ini dia karena dia menjadi adik yang penengah, dia malah hidupnya jadi kayak Terombang-ambing ya. memilih tinggal untuk bersama ininya pacarnya. Iya. Sampai kakaknya tuh nggak peduli dengan dia. Malah Iya. adiknya tuh menengahi ini pertengkaran sang adik dan kakak. Sang adik dan kakak, sang anak pertama dan anak kedua ya. Ya, intinya ceritanya bakal menyentil tentang kehidupan saat kalian apa ya? Sudah dewasa. Sudah dewasa. Saat kita dewasa tuh kita terlalu fokus dengan tujuan gitu. Ya, Sampai mungkin melupakan quarter keluarga. life crisis ya. Ya. Pas quarter life crisis benar. gitu lah. Jadi lanjut ke film sequence kedua ya. Ya, betul. Judulnya Prankster. Prankster. Ini, Wah, ini udah to the point banget sih. Ini film yang kedua ini sebenarnya sangat ini sih. Hampir sama kayak yang pertama. Hampir sama. Ininya sekuensinya dia cuma kita ngeliat orang yang di layar, pokoknya kayak ngezoom lah. Ya, tapi Ngezoom gitu. ada sedikit twist di sini. Nah, yang bikin itu. prankster itu. Yang bikin, wih gitu ya. Ya, salah satu film di ini yang cukup ceria ya. Dibawakan dengan ceria tapi ditutup dengan sedikit Tapi ditutup dengan sedikit dark. dengan dark gitu kan. Jadi ceritanya ada seorang prankster yang kita kenal Didit ya. Didit Iseng. Didit Iseng. Iseng apa Jail ya? Itu Iseng. Sama ada sih penjual roti gitu. Penjual kue. Mei, siapa namanya? Aurel Bake. Kan Aurel Bake gitu. Aurel Bake Ya sih. Pokoknya mereka nih saling conference lagi ya. Ya. Tetap masih menggunakan tema yang sama kayak film yang pertama tapi temanya prank gitu. Yang mau disampaikan di ini sih sebenarnya ini sih budaya prankster yang sampai membuat orang tuh apa ya? Kehilangan rasa ini apa kemanusiaan ya. Iya. Salah satunya kan mungkin yang disindir kan kejadian yang sempat viral itu ya, yang ngasih sampah itu loh. Oh iya. Yang waktu puasa itu. Jadi itu kayak puasa itu ya. menggambarkan kalau di Indonesia tuh ngeprank tuh ya orang-orang yang nggak punya perasaan gitu. Yang disindir oleh prankster tuh itu. Iya. Tapi yang bikin prankster ini bagus nih ini sih sebenarnya. Twistnya itu. Iya. Itu bagus banget. Saat kita ngeprank tuh kita jadi orang yang egois dan nggak tahu diri lah intinya. Nggak tahu diri. Iya, sampai dan nggak mikir ya. Nggak mikir padahal akibatnya itu apa? Akibatnya ke apa orangnya. ya? Jadi ini reviewnya nggak beda ya kayaknya ya. Iya, nggak Karena beda kita nih. kayak bener-bener nggak mau spoiler tapi malah ngasih tahu maknanya gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Perbedaan dari sekuens pertama dan kedua Oke. jauh banget loh. Benar. Apa Tema yang resolusi ininya? iya resolusinya ya. Karena kayaknya mungkin ini lebih ke teknis ya. Ya mungkin. Kalau ini kan kalau yang di pertama kan kita bener-bener kayak ditampilin ya udah ini aja gitu kamera dari Skype ataupun WhatsApp video call gitu ya. Iya, walaupun itu kelihatan ini ya tempelan. Kelihatan tempelan. Cuman ketika masuk ke sekuens kedua itu beda banget loh. Lebih ceria Lebih gitu. ceria, Lebih terus si gambarnya juga lebih tajam gitu loh. mungkin kan ini ya. Mbak Dian Sastro mencoba Dian Sastro ya saudaranya yang di pertama. Yang pertama Dian Sastro. Pengen lebih hidup mungkin karena Iya. jadi pakai tema yang natural gitu. Tapi kalau yang ini kan bener-bener di-enhance gitu kan gambarnya. Iya, Jadi maksudnya bening gitu, Pak. lebih bening. Bening banget. Tapi pas sih buat tema yang diangkat prankster gitu kan. Iya. Oke. Keren sih. Lanjut aja. Ketiga tuh apa? Yang ya? ketiga tuh Cookbook. Wah, ini salah satu favorit nih. Weh. Salah satu favorit ini bener-bener film yang apa ya? Yang menyentil passion mungkin ya. Mungkin. Aku sebenarnya sejujurnya belum begitu mengerti. Ya Mungkin ini multi tafsir ya. bodoh. Jadi saat nonton Cookbook nih aku dan Sakin tuh ini apa lebih ada dua pendapat yang berbeda. Iya. Kalau aku lebih menyadari itu kan dia nih seorang koki gitu kan. Mm-mm. Dan dia menjadi koki itu bukan karena dia ingin menjadi koki gitu loh. Karena dia ingin iya. mengenang seseorang lewat menjadi koki gitu. Jadi saat dia ditawarkan sesuatu di luar hal yang ingin dia lakukan, dia bisa lebih cepat gitu. Kan digambarkan dia pengen suruh bikin buku masakan. Lama itu. Tapi saat dia disuruh bikin buku fiksi dengan mengingat seseorang, dia cepat karena dia Iya. kayak gitu. Ini sebenarnya agak multitafsir tapi apa ya? Mungkin kalau ini konsepnya dibikin film yang panjang, Full. bagus. Itu malah bagus Iya, ya. aku yakin sih. Masih Five Panca. Ditunggu ya filmnya itu yang Ini full. Cookbook ini sebenarnya kalau dibikin film yang 1,5 jam lah. Kayaknya bagus. Digambarin kenapa dia jadi koki, terus kenapa dia saat bikin karya fiksi itu bagus gitu loh. Heeh. Terus ada adegan rewind. Temanya bagus. Jadi dia tuh karantina, seorang penulis buku, koki lagi kan, Iya. dihubungi sama cewek dan dia bilang kalau itu Stranger tuh lah ya. iya dihubungi kalau dia tuh mereka berdua tuh satu-satunya manusia di bumi yang terakhir ya. gitu. Tapi saat di ending itu nge-twist gitu. Boom gitu ya, nonton sendiri aja sih. Gimana? Mau nggak? Iya, itu. Tapi ini juga menyentil ini ya
beberapa hal yang ada di Indo juga ya. Ya. Yang pertama tentang motivasi hidup kan. Ya. Ada yang motivasi hidupnya cuma melanjutkan mimpi orang lain. Ya kan ada kan yang kayak gitu kayak dulu mungkin yang paling dekat ya, mungkin dulu orang tua aku pengen ini, kamu pengen ini, tapi meninggalkan passionmu gitu kan. Terus yang disindir kedua adalah budaya VCS. Buat pasangan muda tuh VCS gitu kan. Saat kamu apa ya menyindir apa ya, kalau pasangan muda-mudi itu kan kalau digambarkan yang kayak orang terakhir di muka bumi gitu loh. Saat dia mengirim video itu kan dia tidak memikirkan konsekuensi buat disebar gitu loh. Iya. Ya, itu menyindir sebenarnya. Bam. Sebenarnya kayak ini sih, mungkin setiap adegan di semua film ini ya, itu tuh menyisipkan sentilan-sentilan yang ada di Indonesia. Iya. BTS, terus passion, makan tuh passion gitu kan. Makan tuh passion Gitu. Passion don't pay your bill, friend. Ya, kalau aku mah ininya nangkapnya mungkin lagi mentalnya terganggu gara-gara bikin buku gitu. Terus karantina lagi gitu. Kalau aku mah gitu ya. Iya. Tapi mungkin yang Mas Andi ini lebih masuk akal. Ya gitu. karena aku memakai fantasiku juga gitu. Tapi ya ini kendala film ini tuh konsepnya bagus tapi dengan durasi yang mepet. Semoga ini ada versi panjangnya ya. Kayak apa namanya? Rumah Darah itu kan dulu kan dari film pendek juga kan. Iya, Makabri ya. Dapat respon bagus terus jadi film. Ya, siapa tahu sih setelah kalian nonton review ini, dan itu mungkin bakal jadi film drama yang bagus ya. Ya karena mengangkat salah satu fenomena yang nggak biasa loh itu. Ya mengangkat fenomena yang ini ya, salah satu kejadian paling masif lah. Ya, legend di Indonesia gitu. Ya semoga lah. Setelah kalian nonton review ini, setelah subscribe ini, komen di tempat ini juga, kalian nonton filmnya ya. Lanjut yang keempat nih, sekuens keempat nih. Ini terbaik sih menurut. Ini terbaik. Ini film terbaik di Quarantine Tales ya. Terutama untuk YouTuber vlog ya. Iya, di keempat ini ada Happy Girls Don't Cry. Nah, Happy Girls Don't Cry ini ini. Waduh, ini gila sih. Aku sebenarnya nggak mau spoiler sih, tapi kalau review nggak spoiler tuh kayak susah gitu. Jadi sangat yang pengen disampaikan di film keempat ini tentang obsesi menjadi YouTuber gitu. YouTuber kan di Indonesia sangat-sangat apa ya, sangat-sangat merajai gitu. Kayak jadi profesi utama gitu generasi jadi sampai melupakan privasi ya. Jadi ada beberapa adegan di film Happy Girls Don't Cry ini yang memvideokan ibunya lagi makan gitu. Bapaknya lagi pusing di videoin gitu. Lagi batuk-batuk di videoin. Jadi halo, ini bapakku lagi sakit gitu. Ya, tapi ini ya kayak penggambaran masyarakat urban gitu ya. Iya. Urban di pinggiran gitu ya. Terus banyak utang. Menang giveaway. Iya kan, dipaksa ikut giveaway. Nggak bisa berobat kayak juga. Orang miskin jarang sakit lah, kayak pernah ada bukunya juga kan itu. Jadi sebenarnya ini salah satu film terbaik sih. Aku nggak mau ngasih spoiler karena ini pengalaman yang bagus. Juga ada dibuka dengan opening yang keren sih, ikan jalan di dinding gitu ya. Wih, gila. Cuman ini lebih menyayat sih menurutku. Menyayat ya. Kalau yang ini, apalagi ada ini ya, antagonisnya gitu. Si Tengku Wisnuwikana ini kayak jadi bapak yang kayak memberikan unsur antagonis di film ini. Apalagi endingnya twist dan revenge gitu. Iya kan? Endingnya tuh bener-bener tidak terduga sih ini. Salah satu favorit sih ini. Film keempat nih favorit. Gila sih itu, bagus banget sih. Aktingnya Tengku Wisnuwikana. Dan di sini si Marissa Anita juga main lagi gitu. Tapi wah, kendalanya utama di film ini adalah kenapa mereka gembel banget gitu loh. Si Marissa Anita tuh kayak di make upin pakai tanah liat. Ini no offense ya. Aku kayaknya orang-orang urban yang tinggal di pinggir-pinggir kayak bantaran sungai gitu nggak sekotor itu gitu. Ya Allah, gila. Ya nggak tahu kan, mungkin risetnya di daerah mana gitu kan. Atau mungkin itu lagi ngegambarin si ibunya itu lagi sakit mungkin ya. Sakit atau lagi habis kerja mungkin ya. Tapi itu emang digambarin lagi karantina ya, lagi corona gitu. Jadi mungkin pusing, apalagi habis berduka kan itu mereka. Iya. Tapi untuk pesan yang disampaikan filmnya nyampe. Ceritanya sendiri bagus ya. Paling bagus sih. Salah satu film yang ada antagonisnya cuma ini. Sisanya nggak ada. Terus yang kelima nih, sekuens kelima. Ini salah satu sindiran utama dari film ini. Pesan yang paling utama disampaikan di saat tahun paling kacau ini. Iya. The Protocol. Ini film paling apa ya?
Komedi sih, komedi horor mungkin. Komedi horor. Komedi horornya. Ini mungkin film yang paling bagus sinematografinya di sini. Apalagi ini ya tone warnanya, langit gelap kayak dibikin gelap, dibikin horor gitu. Pucat gitu Pucat, ya. iya. Terus editing transisinya itu loh. Ya. Yang pas dia mau pakai apa? Set. Nah, itu benar-benar apa ya? Menghibur ya. Menghibur itu Film sangat ini ditutup menghibur. dengan hiburan setelah di awal kita diajak tema keluarga, di kedua diajak yang kedua apa? Prankster, terus yang ketiga lebih ke ini apa namanya fiksi-fiksi gitu Agak kan. fiksi. Ya agak-agak bingung lah konsepnya. Bingung lah Ya. konsepnya Kalau gitu. bener-bener gak disikapi dengan bagus ya. Yang keempat kita diajak sedikit miris ya. Yang kelima kita ketawa-ketawa tapi ditutup dengan adegan yang Anjir itu. kalimat penutup yang gitu. Kok bagian gua dikit, Bang? Bagian gue dikit bang gitu kan. Dia ada pocong kresek gitu. Satu-satunya Iya anjir. pocong yang kresek gitu. Yang hitam, pocong hitam. Tapi ini film yang bener-bener efektif ya, karena cuma 2 pemeran dan dua peran pembantu. Ya. Naik motor sama petani. Ini yang Sisanya yang dicolok. Iya. Sisanya bener-bener bisa Nonton. disampaikan dengan baik gitu. Kayak settingnya tuh cuma ya kira-kira 4 tempat sih. Hutan, mobil, jalanan sawah itu. Udah. Sama sila naik pak. Udah. Oh, iya. Sisanya cuma ya ini film paling efektif secara teknis ya, tapi kalau secara cerita ya simpel lah sebenarnya. Simpel sebenarnya, tapi ya nggak jelek sih sebenarnya. Idenya bagus. Idenya bagus. Menggambarkan sebuah, mungkin yang dimaksud di sini ya, saking takutnya sama corona ini digambarkan dengan hantu kresek itu, Pak. Oh. Mungkin. Tapi komedinya dapat juga. Komedinya dapat. Ya. Dapat juga sih komedinya nih. Oke. Itu untuk review ceritanya ya. Iya. Tapi untuk langsung kesimpulan aja sih ya. Oke, nggak apa-apa. Karena udah analisis satu-satu sih tadi di dalam Susah review juga ceritanya ya. Nah, kalau kamu sendiri yang paling suka yang mana? Happy Girls Don't Cry. Happy Girls Don't Cry. Iya, karena di situ ada film yang kaya sih. Pesannya dapat, ada antagonisnya. Iya sih ya. Terus endingnya tuh bener-bener nge-twist dan ada bumbu reverse-nya tuh. Iya. Kayak bener-bener penggabungan dari semua film yang ada gitu. Keluarga dari ceritanya jelas. Terus yang kedua temanya reverse yang dipakai di Prankster. Iya. Yang ketiga fantasi dipakai dengan ikan jalan itu. Yang kelima Iya pesannya dapat. Mewakili semuanya jadinya. Mewakili semuanya. Happy Girls Don't Cry itu mewakili semua sih. Menurutku ya. Apa jangan-jangan Marisa Anita di situ Mbak Ubay lagi? Mbak Ubay ya. Setelah ditinggal sama Aji. Tinggal sama Aji. Iya, aduh. Itu si Aji itu yang ngisi suara si Teguh Rifni Iya, apa? Kalau kamu kan? Kalau aku favoritnya yang terakhir malahan, Pak. Oh ini. Yang Protokol, wow. Yeah. Yang The Protocol. Protokol ya. Aku sukanya yang itu karena apa ya, di sini eksekusinya main banget lah pokoknya. Apa namanya? Efektif ya? Efektif. Film efektif. Main banget. Terus aku bingung sih antara Protokol sama yang Cookbook itu tadi. Cookbook ya. Karena secara cerita juga itu bener-bener bikin pusing gitu. Iya. Bikin apa? Ini apa sih gitu? Aku tuh habis nonton tuh kayak mau nonton lagi tapi sayang gitu kan. Buat teman-teman yang langganan bioskop online tuh bisa nonton 2 hari ya. Iya. Bukan kayak yang sekali nonton aja, bukan yang warna oranye itu cuma 2 jam. Yang ditangkap terus dimainin tuh loh, Catch Play. Iya, kalau aku ya mungkin antara 2 itu, tapi mungkin lebih ke Protokol, Pak. Protokol. Karena dari warna filmnya sendiri aku lebih suka yang itu. Terus secara eksekusi juga rapih gitu, Pak. Iya, benar. Protokol itu rapih banget walaupun temanya fakta begitu ya, Pak. Iya, Temanya fakta gitu. Tapi mainin ini sih, dia penulisannya bagus ya karena Iya. ada adegan yang dia kayak baju lagi gitu. Iya. Terus mandi lagi gitu. itu kan kalau bukan nulis skripnya bagus kan nggak mungkin bisa nata adegan itu Betul. dengan bagus gitu Betul. kan. Intinya dari keseluruhan film ini sih pesan yang disampaikan sih apa ya, sindiran sosial sih. Iya, Sindiran betul. sosial, sentilan buat orang-orang di terutama Indonesia ya. Karena sasaran penonton utama kan Indonesia. Pesan yang disampaikan tadi ada orang yang ngeprank, ada yang orang yang selama karantina nggak terus jadi ingat keluarga ya. Sindiran di film pertama, terus ya banyak lah, intinya film ini bergizi sih. Bergizi, betul. Bergizi. Jadi wajib ditonton, bukan sebagai kalau menghibur sih menghibur, tapi lebih ke tuntunan sih. Karena mungkin setelah nonton film ini bakal lebih sadar dengan keadaan sekitar ya. Keadaan sekitar, Iya. apalagi di kondisi sekarang kayak gini Benar. ya. Corona segala macam. Karantina. Kita Di sini lebih disindir semua kita Iya. yang melanggar protokol itu. Iya. Bener-bener disentil gitu ya. ditai-taiin. Daripada berlama-lama nih. Nilai. Skor aja ya langsung ya.
Skor berapa nih? 7,5 lah. 7,5? 7,5 karena bisa memberikan tontonan dan tuntunan ya. Lengkap, paket lengkap. Paket lengkap sih, bener. Saat beli 10.000 dapat 5 film, kapan lagi kapan kan? lagi cuy? Setengah jam, sebenarnya juga keren-keren sih. Keren-keren Ya, dan sih. intinya nggak nyesel lah nonton film 5 film inilah. Oke, berapa Gin? Skor Gin? Oh, kalau aku 7,8. Oke. Karena ya bener tadi lah, paket lengkap gitu, menghibur juga, bergizi juga, menuntun juga mungkin ya. Yang aku tangkap di sini tuh si sinematografernya tidak setengah-setengah dalam bikin film. Walaupun filmnya cuma film pendek, biasanya kan ya tau lah. Film produksi yang sana kan ya Bapak bikin film pendek ya udah alatnya seadanya aja lah gitu, mungkin kan gitu. Ini bener-bener dipikirkan dengan baik gitu, gambarnya juga bagus, soundnya bagus, semuanya ya, dari semuanya, bukan satu film doang, dari semua filmnya ya bagus semua sih secara ininya, secara eksekusinya gitu. Ya, dan yang terbaik itu ini sih sebenarnya. Semua film tuh punya pesan yang sama gitu. Iya. Yang mau disampaikan tuh sama. Intinya sindiran sosial. Sindiran sosial, betul. Oke. Mungkin segitu aja ya dari kami untuk Quarantine Tales ini. Iya, langsung ditonton aja langsung ditonton aja di bioskop online. Karena masih bisa dinikmati sih. Kayaknya nggak mungkin dihapus sih dari bioskop online karena enggak lah. Salah satu ini ya film eksklusifnya mereka. Iya, ini mungkin kalau ada di bioskop aku mau nonton lagi, Pak. Tayangin lah di bioskop. Kalau aku sih berharap ada ini sih. Film fullnya yang tadi, cookbook tadi. Iya, cookbook tadi ya. Ya, semoga kurang sih, kita kurang puas ya. Konsepnya bagus, premisnya bagus, tapi mungkin terlalu terburu-buru sama ada tuntutan pesan yang disampaikan tiap adegan gitu kan. Jadi ya sudah lah, mungkin itu cuma harapan kita ya, semoga bisa terwujud. Intinya film ini wajib ditonton sama teman-teman dan wajib juga buat subscribe channel kita karena subscriber kita masih 8. Tapi yang view kadang videonya 100 gitu kan. Iya ya. Itu bot apa-apa. Iya, masuk kita beli bot. Kalau kita beli bot, mending beli akun jadi kan. Oke, kalau begitu cukup sampai di sini dulu review kita untuk Quarantine Tales. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga apa tadi? Bisa menjadi sebuah referensi ya. Iya. Terus nonton film-film yang kita sarankan ya. Intinya tetap support kita dengan cara like, subscribe dan komen sih terutama. Nyalain lonceng juga nggak apa sih. Iya, subscribe. Pokoknya subscribe lah. Kita subscribe dulu lah ya. Kalau watching time ya nanti kita suruh lagi. Iya. Mungkin itu aja. Saya Sakin pamit. Andi pamit. Sampai jumpa di review-review selanjutnya. Wassalamualaikum.